Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran 2. Dan fokus materi kita hari ini yang pertama, bahasa Indonesia, pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan bacaan. Yang kedua, SBDP, mozaik. Yang ketiga, IPA, sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Penjelasan materi kita hari ini, Ibu akan mulai dari mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan potongan bahan yang disusun dan ditempel pada bidang datar. Dan bahan yang digunakan bisa berupa potongan kertas, pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, atau potongan kayu. Contoh karya mozaik 2 dimensi yang pertama menggunakan bahan potongan kertas. Yang kedua menggunakan bahan pecahan keramik. Yang ketiga menggunakan potongan daun. Dan yang terakhir menggunakan bahan potongan kayu atau korek api. Lalu contoh karya mozaik 3 dimensi yang pertama menggunakan potongan bahan kertas. Yang kedua menggunakan bahan stick. Yang ketiga, menggunakan bahan potongan keramik. Jadi, perbedaan mozaik 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama, mozaik 2 dimensi diletakkan di atas bidang datar, sedangkan mozaik 3 dimensi memiliki ukuran panjang, lebar, serta tinggi. Dan materi selanjutnya adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang memberi informasi. Kalimat pernyataan yang sesuai dengan bacaan tentu saja menyampaikan informasi-informasi yang memang tertulis di bacaan itu. Sedangkan informasi yang tidak terdapat dalam paragraf pertama, itulah yang disebut dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Anak-anak, pada buku tema 4A kalian, halaman 90, ada sebuah teks tentang membuat mozaik rumah adat. Nah, anak-anak, pada paragraf yang pertama, coba anak-anak tentukan kalimat yang pernyataannya sesuai dengan bacaan dan yang tidak sesuai dengan bacaan. Apakah anak-anak sudah paham sampai di sini? Nah, kalau sudah demikian, mari kita lanjut pada materi berikutnya ya. Selain keragaman budaya tentang rumah adat Nusantara yang digambarkan dalam bagian tentang mozaik tadi, anak-anak juga perlu tahu nih, mengetahui keragaman budaya alat musik tradisional Nusantara yang bisa didengar melalui indera pendengaran. Nah, anak-anak, berbicara tentang pendengaran tentu saja terkait dengan bunyi kan? Pada materi bunyi ini, anak-anak akan mengetahui tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Anak-anak ada yang tahu nggak pemantulan bunyi terbagi atas 2 macam? Yang pertama, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan lengkap setelah bunyi asal. Biasanya dipantulkan oleh dinding dari jarak jauh. Lalu, yang kedua adalah gadung dan kerdam. Gadung dan kerdam adalah bunyi yang terdengar hanya sebagian dan bersamaan dengan bunyi asal. Nah, selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Tujuan peredaman bunyi adalah untuk mencegah terjadinya gaung. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan lunak atau beranggapan seperti karpet, kertas, busa, wolf, dan sebagainya. Benda-benda inilah yang disebut dengan peredam bunyi. Nah, anak-anak, peredam bunyi ini biasanya digunakan di studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan dengan tujuan agar suara di dalam ruangan lebih jelas dan jernih dan tidak mengganggu keluar ruangan. Nah, anak-anak, sudah cukup jelas kan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Demikianlah pertemuan kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.